Selamat berjumpa kembali pemirsa. Kembali lagi bersama reporter Hadi Purwono Media MK Info. Beberapa menit ke depan kami akan memberikan kabar buat pemirsa semuanya. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, berikut loncengnya agar ponsel Anda tertaut dan secara otomatis berlangganan di channel MK Info. Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) kembali menggelar acara rakor dan sekaligus halal bihalal di Jalan Beranjangan, kawasan Kota Wisata Semarang yang sangat terkenal dengan sebutan Kota Lama. Acara tersebut jatuh pada hari Sabtu 25 Mei 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat siang hari. Acara halal bihalal dan rakor tersebut dihadiri oleh puluhan awak media yang berasal dari Jawa Tengah. Di antara para awak media yaitu Hadi Purwono dari mkinfo.co.id, Untung dari Suara Metro Indonesia, Unggul Agus Sasongko dari Warta Global Nusantara.com, Taufik dari Berlian, Iqbal dari trankonmasinews.com, Shailendra dari Oligarki, dan lain sebagainya. Pada siang itu, acara rapat dimulai oleh MC atas nama Ana Prabowo sebagai pembawa acara yang lugas membacakan susunan acara seperti biasa. Acara dimulai dengan doa, dilanjut sambutan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Jawa Tengah, Sriyanto Ahmad, SPD MHC MED. Dalam sambutannya, Sriyanto mengatakan, "Terima kasih pada teman-teman SPRI Jateng. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi siang ini dalam keadaan yang sehat. Pada acara halal bihalal ini kita telah melewati acara Pilpres dan bulan Ramadan yang pada akhirnya saat ini sudah menginjak bulan Syawal. Mari kita silaturahmi dan saatnya kita giat lagi dan kembali pada wajah aslinya ke habitat kita, yaitu di wadah organisasi kewartawanan yang bernama SPRI. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan audiensi ke Forkominda Provinsi Jawa Tengah," tuturnya. Ketua SPRI Jateng Sriyanto juga menambahkan, "Kita juga akan membahas serta melakukan program-program isu strategis tentang pers, karena sekarang ini terjadi dualisme antara UKW dan SKW, kompetensi jurnalistik belum ada titik temu," tambahnya. Sriyanto juga menyampaikan perihal larangan tentang undang-undang penyiaran yang saat ini masih ramai dibicarakan oleh publik. Sriyanto pun menghimbau agar pernyataan sikap kita terhadap isu saat ini yang sedang ramai sebaiknya sebagai insan pers tetap independen. Pak, untuk kegiatan hari ini bisa dijelaskan? Yang pertama kita halal bihalal silaturahmi, tapi yang kedua kita adalah membahas isu strategis ya. Isu strategis pertama adalah hubungannya dengan public right. Yang kedua hubungannya dengan kompetensi jurnalistik yang terjadi dualisme itu, nanti kita akan solusi. Yang ketiga hubungannya dengan eksklusif investigatif yang menjadi viral. Menanggapi adanya perkataan dengan untuk investigasi yang tidak diperlukan itu gimana? Ya, ini kalau menurut kami ini sebetulnya hal ini tidak sesuai dengan ya artinya muara demokrasi ya, dan juga pers yang sifatnya diskriminasi di bidang pers, karena yang namanya investigatif itu sebetulnya kan hanya sebuah informasi. Ya ini karena hanya satu perbedaan aja, konotasi perbedaan. Yang dimaksud dengan investigatif itu kan artinya melakukan klarifikasi dan informasi yang ditakutkan oleh pemerintah. Mungkin dibilang informasi itu hubungannya dengan
penyelidikan dan penyidikan. Padahal ini hanya investigasi yang sifatnya itu informasi. Seperti Undang-Undang Pers di pasal 6 itu kan berhak masyarakat tahu hubungannya kalau pers itu bagaimana menggunakan teknologi informasi itu untuk kepentingan publik. Itu aja, agar informasi untuk dibuka secara publik yang dibatas untuk publik, tetapi yang dikecualikan tidak boleh. Seperti di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan itu salah satunya sudah dijawab di dalam pasal tersebut di 17 itu, kalau informasi itu atau data atau berita itu masuk ke ranah baru penyelidikan dan penyidikan yang sifatnya dimasuk di APH, aparat penegak hukum, yang dikecualikan itu tidak boleh. Tetapi informatif yang sifatnya investigasi itu untuk kepentingan publik nggak boleh. Kalau itu dilarang, jelas itu menurut saya tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers, walaupun itu masuk di Undang-Undang Siar. Terus dualisme mungkin antara yang SKW dan UKW. Oh ya, ini tadi terus langsung ke UKW dan SKW ya. Nah, Langkah dari SPRI. persoalannya sebetulnya begini. Artinya kalau di Undang-Undang Pers itu sebetulnya ranah kompetensi jurnalistik itu menjadi hak ranahnya organisasi pers. Jadi kalau yang namanya Dewan Pers kan fasilitator, memfasilitasi kepada organisasi pers untuk mendidik, meningkatkan seorang wartawan atau jurnalistik untuk meningkatkan kompetensi. Nah, melalui harus jalur yang resmi, normatif. Normatif apa? Regulasinya apa? Kalau umpamanya katakan kompetensi kan ada BNSP. Terus kalau umpamanya mau Dewan Pers mau melakukan yang sifatnya uji kompetensi juga harus melalui resmi, ya harus melalui juga sertifikasi yang resmi, maksudnya gitu. Tapi kalau ini terjadi dualisme palsu, saling mengilegalkan, sedangkan itu resmi dan sah semua, ada aturan masuk, UKW lewat jalur Dewan Pers, yang kedua yang satu lewat BNP itu sama. Tetapi kalau hubungannya dengan kompetensi itu sebenarnya tidak persoalan sepanjang itu masuk di regulasi nasional. Ada sertifikasi masuk BNSP, UKW mungkin yang seorang kompetensi di bidang di universitas, di Dewan Pers nggak ada masalah. Kecuali sengketa itu sudah single bar, masuk nanti ranah muara akhirnya di Dewan Pers sudah diakui di MK. Tetapi mungkin peraturan kode etik melalui organisasi persnya masing-masing itu. Terus langkah yang dilakukan SPRI terkait? Nah, langkahnya pertama kan sudah melakukan gugatan dan sudah diakui Dewan Pers single bar. Terus langkah yang kedua sudah buat langkah karena tertutupnya, sebetulnya ini kan karena tertutupnya Dewan Pers, akhirnya dari SPRI buka yang namanya LC Pers. Itu karena langkah mediasi atau tidak ada komunikasi antar semua wartawan. Ini nanti kalau dualisme pers ini terjadi, ini nanti akan jadi bombastis, akan jadi bom waktu ketika nanti pers-pers yang konstitusinya itu kalau Dewan Pers itu ada 11, padahal asosiasi pers banyak. Nanti kalau ini bersatu semua lakukan bukan gugatan ya, lakukan dia kumpulan unjuk rasa dan sifatnya menagih kepada pemerintah untuk independensi dan juga jangan sampai terjadi diskriminasi. Kalau ini kan terjadi, contohnya sebagai orang yang wartawan utama, media dan muda dari SKW itu sebenarnya dirugikan karena dia ada jenjang waktu 3 tahun dan dia mau membayar. Nah, sedangkan yang di UKW di Dewan Pers itu waktunya tidak ada batasan. Yang ketiga, dia disulit oleh regulasi tersebut, tidak bisa melakukan sertifikasi. Ini kan dirugikan. Kalau memang itu dirugikan, padahal BNSP itu juga lembaga resmi kok itu diilegalkan, kita akan lakukan pertama ada upaya mediasi dulu, kita lakukan yang surat pernyataan terbuka. Berikutnya kita akan melakukan surat pernyataan kepada Kominfo. Yang ketiga, kalau itu sulit, kita sebagai masyarakat yang mempunyai lisensi itu kita akan lakukan gugatan. Gugatan Perdata maupun PT UN itu. Terus langkah dan program terkait dari SPRI sendiri. Nah, programnya ini makanya kita selama ini kan terjadi bias. Selama ini rata-rata wartawan yang konstituen Dewan Pers saja, yang media-media yang mainstream aja yang diakui pemerintah, karena media-media yang bukan mainstream ini belum bisa meningkatkan kualitasnya, padahal sebetulnya kita sudah melakukan
peningkatan kualitas, tapi kita belum melakukan action. Track actionnya belum ada. Mulai sekarang kita mau melakukan track action dengan cara apa? SPRI dan media-media yang ada di SPRI ketemu kepada Forkominda untuk menagih janji. Contohnya sekarang ini kan anggaran dari CSR, dana hibah masuknya ke PWI semua. Bahkan ketika PWI pun terjadi masalah itu didiamkan. Maka kita sekarang tidak ada anak emas. Sekarang anak ya sama aja. Apa bedanya PWI dengan SP? Kita nanti minta kepada Kominfo, kepada Ikadin, kepada pemerintah yang ada CSR-nya, kita minta untuk peningkatan kualitas jurnalistik itu. Sama, kita bersurat. Tapi kita ketika meminta harus dibarengi dengan kualitas. Kalau sana minta butuh apa? Kualitas. Produksi film yang baik kita punya. Tulisan jurnalistik yang baik kita punya. Editor yang baik kita punya. Kalau kita mau bentuk yang sifatnya katakanlah untuk sebagai public speaking kita bisa. Di sisi lain, Sekjen Serikat Pers Republik Indonesia SPRI Jateng Muhammad Taufik SPD menjelaskan terkait SPRI yang sebetulnya sudah sejak lama terdaftar di Kesbangpol, namun demikian saat ini memang baru ada proses lagi dikarenakan ada pergantian beberapa pengurus di tubuh SPRI Jawa Tengah. Jika data sudah lengkap, lalu kemudian kita sisipkan ulang dan kita menghadap lagi ke kantor Kesbangpol, ujarnya. Ya, terkait dengan Kesbangpol, Pak, untuk SPRI Jateng, apakah sudah terdaftar, Pak? Dalam prosesnya, karena ini kan ada pergantian. Tadinya sudah masuk, karena ini ada pergantian beberapa pengurus yang meninggal, ada yang mengundurkan diri, maka kita revisi untuk susunan kepengurusan, kemudian kita sisipkan ulang. Karena untuk persiapan yang sebelumnya sudah ada semacam kayak surat-surat yang berkaitan dengan Kesbangpol itu sudah kita siapkan, kita kirim ke sana. Hanya untuk susunan kepengurusan ada revisi beberapa pengurus. Acara halal bihalal rakor berjalan lancar di saat acara lain-lain pihak MC mempersilahkan untuk menikmati makanan serta minuman yang telah disediakan. Sambil menikmati hidangan, para peserta juga bisa sambil melihat barang kuno yang berada di gedung tersebut. Suasananya seperti mirip di negara Belanda karena seisi gedung pertemuan itu banyak sekali ornamen dari Belanda. Harapan semua peserta agar pertemuan berikutnya bisa di kota lama lagi. Salah satu tempat kota wisata di Semarang yang sangat terkenal se-Indonesia. Waktu sudah menunjuk pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya para peserta untuk foto bersama lalu bersalam-salaman. Oke pemirsa, terima kasih telah mengikuti berita ini. Semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suka dengan acara ini, silakan klik tombol like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini, dan silakan berkomentar agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya. Demikian Sekilas Info. Saya Hadi Purwono, Media MK Info mengabarkan.